tahun duwe bayangan. Salah. Bukan gitu nadanya, Pak. Awak dhewe tahun duwe. Ulang. Enggak apa-apa, ini mah lucu ini tadi. Awak dhewe tahun duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Pernah enggak, Mbak, blonjo dasteran jujur? daster pernah lah. Belanja ke pasar dasteran. Enggak pernah. Beli ayam potong gitu sekilo, Bu. Enggak pernah pakai daster. Jadi nggak relate paginya. Halo, welcome back di Momo YouTube channel. Udah kelihatan ya nih siapa langsung yang nggak pakai pembuka, nggak pakai apa? Iya. Darboy. Oke. Dari. Salam kenal, mungkin ada yang belum kenal. Udah lah. Kenalin saya Darboy. Ya kenalan. Mungkin Darboy, Mbak. Mungkin Aduh. itu, Mbak, banyak yang tahu lagu saya, Iya. tapi nggak tahu orangnya. Yang pasti lagu kamu itu kayak setiap kita ngumpul, setiap kita bikin apa Di acara Malang. acara private gitu di Iya. Malang, di tempat kita, itu selalu harus wajib ada lagu kamu. Sampai aku nggak nyadar ternyata ini orangnya. Ini kok ngene iki, Mbak, asline ya bladus. Aku tadi ini dibajak ya, Lur. Jadi saya mau mandi dulu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi suatu kehormatan loh. Kenapa? Suamiku tuh nggak pernah ya. Iya. Misalnya ada artis datang Iya. perform, dia sampai di samping panggung Nyamperin tadi. nyamperin, minta tanda tangan, minta Aku foto, sopo. terus di atas panggung bela-belain sampai habis. Sawerannya. Saweran sama dia stay sampai habis di atas panggung loh. Keren. Hebat loh. Kamu tahu nggak suamiku tuh pendiam. Masa, Mbak? Pendiam nggak apa maksudnya cuek. Bener-bener ya cuek gitu Coba mau. mungkin karena ada fokus yang lain ya, kerjaan atau apa. Enggak, aku tuh sampai nanya sama dia. Tuh band loh. Dia sampai suruh apa pegawai kita untuk bikinin, kita kan bisa produksi kaos. Iya. Sampai suruh bikinin kaos ya Iya, itu. buat aku ya. Tanda tangan Darboy, luar biasa. Tepuk tangan dong, mana tepuk tangannya? Ayo tim support. Ada loh. Oke, sekarang ada Darboy di sini. Thank you so much sudah datang di Terima kasih. Malang. Terus kita ajakin seru-seruan hari ini di tempat kita. Sebelumnya mohon maaf, Mbak. Apa? Seharusnya saya yang terima kasih. Kalau gitu sama-sama terima kasih ya. Jadi ternyata masih ngasor. Kalau orang Jawa tuh ngasor. Ngasor itu apa? Ngasor itu masih Asik. asik lah. Asik. maksudnya. Emang dikira gue Seharusnya asik ya selama ini? Seharusnya kan Mbak Mumu tinggal bayar aja. Terus? Biasanya yang terima kasih terus pulang kan. Ternyata ditungguin sampai selesai. Ditungguin sampai selesai, nyopet, diajak makan. Diajak makan bareng. Semuanya nggak boleh pulang, makan di sini. Iya. Harus disuguhin makan dulu. Maksudnya biasanya makanan ya sego kerdusan toh. Sego kerdusan. Lah ini diajak prasmanan, Harus ini dong. suatu kebanggaan juga. Terima kasih buat seluruh keluarganya Mbak Momo dan juga Bu Wiwi. Iya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang mumpung Ndaru di sini. Kenalan sama Ndaru. Mungkin aku ya yang lebih kepengen tahu karena yang aku dengar cerita jalan karirnya Ndaru ini salah satu cerita yang bisa menginspirasi. Amin. Menurut aku ya. Amin. Dan kita mau kupas habis. Kalau bisa habis, kalau nggak bisa ya mungkin kamu yang ngabisin nih, kamu Oke. kasih tahu ya. Siap. Jadi sebenarnya awal karir kamu tuh kayak gimana sih? Aku copot kacamata nggak apa ya? Boleh dong. Biar orang lebih kenal kamu ya Iya, kan. bener. Oh gini toh mukanya gitu. Awal karirnya tuh dulu saya sempat ngeband pop gitu, Mbak. Kayak Rock, kayak ska, dan kayak lain-lain. Eike dulu ya. Masih mencari jati diri lah. Itu dari tahun 2010. 2010 itu saya SMP udah keluar dari rumah. Kalau Kenapa? orang Jawa tuh beling. Beling tuh beda Beling. sama nakal ya. Beling tuh kayak Mandiri, hidup mandiri atau beling tuh kayak sejenis nakal, sejenis nakal tapi lebih berontak. nah gitu. Punya jiwa berontak, Iya. kamu keluar Ya kadang rumah. pulang kadang tapi jadi Oke. aku main udah di studio. Padahal dari keluarga itu nggak ada darah seni. Mbak ada darah seni nggak? Almarhum bapak Seniman ya, Ibu. seniman lokal ya. bukan seniman sih bilangnya, aktif di Kesenian. gereja. Oh ya sama, kalau itu sama.
tapi kan nggak budayawan atau Oh, seniman enggak, kan. enggak. Nah, sama kalau itu. Terus saya mencari jati diri, terus saya SMA memutuskan untuk sekalian lah saya akademis tapi saya sekolah di bidang musik sekalian. Nah, terus saya sekolah di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Itu usia? Usia tahun 2010. 2013. Berarti kamu usia berapa tuh? Apa? Usia berapa? Usia SMA? Oh, ya, Atau usia SMA. Usia SMA. Berarti kamu memang sebenarnya jiwanya itu Musik. kamu itu berontak karena jiwa kamu tuh di musik Ya, atau gimana? ya betul. Nah, Oh. sedangkan keluarga saya tuh keluarga yang akademis gitu loh. Oh, kepengennya kamu lebih ke Ya PNS akademis. gitulah standar oh, maksudnya. Oh iya iya iya. Sekolah yang nilainya bagus lah. Oke oke Gitu, ya. belajar les. Artinya itu nggak jiwa kamu. Nggak. Jadi kamu lebih memilih jalan kamu sendiri. Ya, tapi Oke, terus. tapi saya kalau sama orang tua nggak berani. Tapi maksudnya aku menentang keputusan aja sih. Bukan Artinya kalau aku bilang, kalau Apa aku itu? lihat ya, Apa itu? karena kamu juga sekarang berhasil, artinya kamu memberontak tapi sebenarnya bukan berontak sekedar berontak, kepengen buktiin. Iya, betul. Bener ya? Betul. Kepengen Pilihanku ini buktiin. loh. Yes, ini pilihan aku dan aku pasti bisa berhasil. Iya, Dan kamu sekarang berhasil. puji syukur. Puji Terima kasih. Tuhan, hebat. Itu terus beberapa lagu saya di tahun 2016 mulai masuk ke Jawa, Mbak. Jadi Ke Jawa? jadi saya hip-hopan, ska-skanan, Oh, pop, musiknya. rock ya. Terus saya memilih untuk kembali ke Jawa. Dulu hip-hopnya hip-hop Jawa. Serius. Serius. Coba sih kamu nyanyi dikit hip hop. Hip-hop Jawa dulu akunya. Coba gimana? Seko terminal kulon ngepal paling etane ana prapatan menggok selatan wetan dalan kuwi yo mae Mbak Mumu sayang lalarak tirantole Oh, harus- lalak tonjo tole ya Oh, gitu. berarti gaya dulu gini ya? Tapi Jawa. Pantesan Oslonya rada-rada masih. Iya, agak Iya, hip-hop gitu ya. iya. Oh, Gitu lah, gitu. terus saya memutuskan untuk karena dulu saya tuh penjual pecel, Mbak. Pedagang? Sampai saya lulus kuliah, yang penting orang tua saya pengen saya kuliah, ya yang penting saya lulus gitu, yang penting saya lulus. Habis itu saya suruh pulang, suruh daftar PNS, suruh ngajar dan ya tak lakuin juga, Tapi nggak berhasil. tapi secara basically orang tua kamu kerjanya PNS atau PNS semua, semua bapak ibu PNS? bapak ibu PNS, masku PNS, adik PNS, ikatan dinas. Oh, pantesan. Dan semuanya. Lah, Pantesan, ya ya. Jadi terus- tinggal kamu yang belum PNS, Ya, makanya kamu disuruh terus. masuk, tapi Terus, nggak berhasil. nah, terus kamu nggak berhasilnya disengaja atau gimana? sengaja sih tidur aku. Pak, ini loh Pak, ini loh Pak, dia sekarang Tapi kan terbongkar itu, ini. yang penting kan aku orang tua ngomong apa ya tak turutin. Iya, iya. Tak turutin tapi yo saya nggak belajar gitu. Nah, karena passionku bukan di situ toh, dan aku yakin aku nggak bakal bisa gitu loh. Terus aku ngerantau kan di Semarang kuliahnya, di kota Semarang. Terus aku harus pulang, aku malu nih kalau pulang. Terus aku gimana biar bisa bertahan di sini, udah lulus nggak minta uang dari Orang tua. orang tua. Makanya aku jual motor, aku jualan pecel. Jualan pecel. Jualan pecel. Kira-kira yang dulu beli pecel kamu sekarang ngelihat kamu udah wah. Oh iya. Mungkin banyak nggak tuh. nyangka kali ya? Nggak nyangka juga. Mungkin nggak nyangka ya. Ada beberapa yang Mas. Ini Mas yang itu ya gitu ya? Iya benar. Itu kamu sendiri gimana? Aku- Merasakan apa gitu? Maksudnya ketika sekarang kamu seperti ini, dulu kamu Iya. jualan pecel sampai jual motor, lalu se-Indonesia Raya mengenal kamu. Amin. Ya sebetulnya tuh apa ya, keluarga itu sebetulnya keluarga yang mampu ya, standar lah. Tapi Tapi bukan tipikal yang apa-apa harus Diturutin. diturutin. Harus kamu berprestasi dulu baru dikasih apresiasi. Wah, sama. Tapi itu sama emang banget bagus sama juga keluarga ya. Aku juga gitu. Iya. Memang Itu membuat kita aku lebih lebih tough suka ya. kayak gitu ya. Tapi sayangnya saya nggak pernah diapresiasi waktu itu. Waktu itu, tapi sekarang Bapak Ibu udah Sayang banget. sayang banget. Wah. Gitu. Dan Dicariin nih. Kamu di mana? Ya, Di Malang, Bu, Pak, iya, gitu ya. Iya. Pernah kan mengalami frase itu? Pernah banget karena kan aku juga dari Pekanbaru, Ya. merantau ke Jakarta. Dan sama kayak gitu, aku bukan Mau pulang juga
tak mau pulang, kalau nggak berhasil juga izin. Iya, iya. Lalu- Kalau pulang harus bawa piala. Dulu kan kita juga waktu aku masih di band, Festivalan gitu. Festivalan, Oh, iya. terus pulangnya selalu telat kan, malam-malam. Terus dimarahin, dibilang ini anak Ngapain sih ngeband? kan perempuan ya, Iya. ngapain sih jam segini baru pulang pagi, jam 12 malam lewat itu kadang, bukan kadang sih, setiap jam 12 malam lewat kita baru pulang. Pengumumannya selalu tengah malam gitu. Nah itu kayak orang tua selalu mikirnya aneh-aneh. Dikira Pastilah. pergaulan bebas atau ngapain, nggak jelas. Tapi ketika pulang bawa piala, ngebuktiin bahwa Main. ini loh, jadi kita nggak perlu kasih alasan itu pakai kata-kata. Iya betul. Cuman ini loh. Ini loh aku sekarang. Iya. Dan istilahnya tuh orang tuaku juga mendidik sama banget seperti orang tua kamu. Iya. Mereka bukan tipikal yang gampang ngasih, tapi kayak gimana caranya kita itu diajarin kalau kamu mau hidup enak, kamu cari Betul. sendiri. Betul. Hebat. Asik. Makanya aku ngajakin Daru di sini buat ngobrol, buat semua di sini biar bisa juga menginspirasi. Iya. Ya kan? Soalnya intinya dulu saya punya pedoman tuh senajan saanane sing penting perjuangannya. Iya. Jadi bahasa Indonesianya itu Nilainya antar belakangan kali ya ya. senajan tuh walaupun seadanya. Kita tuh Yang sekarang penting- baru seadanya nih. Iya. Ya kita harus bener-bener tenanan gitu Mbak. Bener-bener serius. Kerja keras. Ya, Bener-bener fokus. bener-bener gitu ya. fokus itu pasti apa? Pasti akan membuahkan hasil dan Iya sih. aku dulu tuh nggak ngeluh. Sama banget sama Nah. kita kayak tadi kita cerita kan. Ya, aku tuh Kita nggak- dulu ngalamin juga cuma dibayar teh sama roti sama nasi Nah. bungkus dan kita nggak ngeluh. dulu mau manggungnya sampai bayar, malah kita yang bayar. Sama kita Namanya juga. kolektif. Kita juga. Jadi waktu di Pekanbaru, Kolektif bayar, Ini masuk jujur. pamflet udah. seneng iya. gitu. Jadi jujur gini ya, dulu juga aku nggak usah ngomongin sekolahnya ya, tapi yang pasti waktu itu ada festival, Ya, festival pelajar, festival pelajar yang diadain apa gitu. Jadi kita itu mesti daftarnya itu tinggi, nilai Ya. 500.000 kan zaman itu tinggi ya, tinggi banget. 500.000. Iuran. Nah, sekolah band-band yang lain itu disupport sama sekolahnya. Ya. Kita enggak kebetulan waktu itu, tapi kita mau, kita pengen gitu kan. Jadi akhirnya kita sendiri, tapi tetap bawa nama sekolah, baik ya, Iya. baik banget ya. Kebaikan. Jadi saking kitanya memang suka gitu. Pengen. Kita ngelakuin apa yang kita suka, akhirnya kita menang. Dan waktu itu menang. malah menang Malah gitu. menang. Ya udah malah menang dan bawa nama sekolah itu. Ya. Kayak gitu sama banget sama kalian, sama kamu berarti Iya, ya. benar. Hebat. Jadi loh. saya dulu sempat kolektif gitu Mbak. Terus kenapa saya nggak ngeluh? Karena saya kan juga pencipta Mbak. Nah Jadi ini aku pengen tahu. Jadi lagu-lagu kamu tuh kamu semua yang ciptain. ya, ya ada beberapa yang kita featuringan gitu, nyiptain bareng. Tapi kebanyakan temanya semuanya tuh dari saya. Jadi menurut saya sebagai seniman ya, saya harus memberikan apa nih buat orang. Iya. Memberikan, nah aku memberitahu orang, kamu tuh harus prihatin, kamu tuh harus semangat. Loh, aku bukan mentor dan lain-lain. Oh, artinya kamu Nah, menyampaikan lewat lagu. itu. Jadi kegelisahan ini aku tulis jadi lagu. Sambil aku jualan pecel, nulis Serius? lagu. Iya. Sampai aku diputusin sama pacar. Diputusin, Curhat. ditinggalkan dan lain-lain. Nah, Ditinggalin karena jualan pecel. iya, karena Sekarang mantan kamu ngelihat kamu sukses sekarang. dan pacaran udah 2 tahun, udah seiman. Buyar. Karena kamu jualan pecel. Iya, mesti kayak nggak percaya itu loh. Kompor banget ya aku. Nggak Serius. percaya, maksudnya kayak kamu tuh mbok Ngapain sih? mencari Uang. pekerjaan yang Jangan Yang gini. pasti gitu. Jangan yang kayak gini ya, gitu. kamu usaha kan nanti kalau pecelmu sukses, usaha itu pasti naik turun. Tapi kalau PNS kan per bulan pasti gitu. Tapi sekarang mantan kamu Apa? lihat kamu sekarang kayak gini, gimana deh? Nggak tahu ya. Iya. Kesel paling. Aduh, nyesel paling ya ampun. Gitu, Ya terus- itu pelajaran hidup lah ya. Ya itu kalau itu nih di dalam buat pecel itu saya lebih bisa introspeksi diri saya, Mbak. Saat dulu saya maksudnya tuh di zona nyaman, Iya, nggak punya uang minta orang tua, betul. nggak punya uang utang teman nanti dapat kiriman dari orang tua ditutup dan lain-lain. Terus main musik dulu ikut weddingan, Oh ya? wedding Cina ya pemain trombon dan lain. Kamu bisa
Main alat trombon. musik Trombon. apa aja? Trombon, Itu? gitar, drum, iya semuanya Mbak. Oh my gitu. god. Kamu musisi banget sih. Tapi sekolah musik tuh emang semua dia dipelajari. Dasarnya kan jadi pendidik tau Mbak. Jadi saya sekolah musiknya tuh nggak yang di seni murni, tapi di pendidikan. Itu pun karena nurutin orang tua. Kamu kalau mau kuliah seni, ya kamu kuliahnya di pendidikan. Oh. Sampai segitunya orang tua aku tuh. Oh ya ampun. Kan ada ISI, Iya, iya, Institut iya, Seni iya. Yogyakarta itu yang Iya, iya. murni, seni murni. Iya. Dia lebih dituntut untuk Iya. teknis, untuk praktek dan lain-lain. Lah, aku boleh kuliah musik, tak Tapi- biayain, tapi Iya. kamu harus kuliah di pendidikan Pendidikan. seni musik. Lah, Iya, setelah iya. lulus, aku dituntut lah itu untuk masih dituntut lagi untuk PNS dan lain-lain. Lah, aku ya ampun Oh nggak sini. nyambung ya. Udah cukup nih aku nurutin orang tua, cukup nih aku. Setelah lepas nih, aku keluar dari zona nyaman. Hebat. Ternyata di situ kita bisa Explore lagi hidup kamu. mengeksplor, kita bisa introspeksi diri kita bisa mengenal diri kita. Saat kita merasa kosong tuh ternyata kita bisa merasa lebih di dalam, Mbak. Saat kita ditinggalkan teman-teman yang maksudnya Dulu di kayak saat- seniman kayak seperti kita waktu merintis kan seperti orang-orang minoritas sih, Mbak. Yang teman-teman lainnya nongkrong, kita lebih mending di studio. Iya. Yang betul. orang-orang punya sangu buat ke klub atau buat apa, kita mending buat rekod. Iya. Nah, sampai segitunya Ya ternyata. ampun, jadi ingat masa lalu ya kita. Aku juga. Jadi di saat merinding aku. Jadi di saat aku merasa kosong tuh ternyata kosong lingkunganku ya. Ternyata di dalamku tuh penuh. Dan di situ aku bisa mengenal semuanya. Oh, ternyata banyak teman yang cuma Ya paham. gitulah. Sampai sekarang puji syukur temannya banyak. Ya artinya teman-teman yang sekarang ya. Karena melihat pembuktian kita, Iya. Hebat. daripada kita nongkrong, kita datang ke tongkrongan tapi kita cuma tong kosong nyaring Ya bunyinya. betul. Mending kita itu sih kayak apa namanya? Aku dulu punya prinsip teman-temanku yang nongkrong nih waktu itu. Berarti dia stay di situ. Iya, kamu Saat udah aku- kemana, mereka masih di sini. Iya. Tapi perjalananku itu prosesku mereka nggak tahu. Aku dianggap nggak eksis, nggak Pandang sebelah mata. Padahal sebelah mata maksudnya wah jarang nggak asik nih. Mm-mm. Padahal aku di studio mempersiapkan semuanya. Aku nggak punya uang, aku ngutang sana ngutang sini, makan tuh sampai kalau aku makan beli itu setengah tak makan dulu, yang nanti tak makan lagi. Wah, mana Ya asal ngomong lagi. ampun, sedihnya. Malu. Pernah nggak sampai segitu nih, Mbak? Kita dulu pas waktu aku sama grup yang dulu. Saya langsung label. Kalau Mbak Yes. kan berangkat dari label. Kalau Iya, aku kan tunggu sampai dulu. dari dulu sampai sekarang kan Tunggu dulu, tapi indie, mandiri loh. iya, tapi Dan waktu solo karir. oh hebat. Tapi dulu ya, mungkin nggak banyak juga yang tahu. Kita itu 1,5 tahun loh. Di label. Udah 1,5 tahun kontrak di label, 1,5 tahun nunggu album pertama keluar loh. Ya masih keluntang-keluntung dong. Iya. Dan kamu tahu nggak? Kita ini, aku dan anak-anak yang lama itu di grup bukan tipikal yang gampang minta sama orang tua. Dan kita malu 1,5 tahun kok nggak nongol di TV. Jadi takarannya itu, Kalau tolak orang- ukurnya ya, benar, itu mereka ini beneran jadi artis kalau udah lihat di TV. Padahal kalau di TV nggak ada uangnya. Nggak nongol-nongol gitu. Kitanya juga sama label waktu itu, maaf ya Bu Acin. Kita flashback. Padahal waktu itu kita tuh udah kontrak sign 1,5 tahun baru keluar. Bayangin ya, kamu tadi kan masalah makan sama banget. Anak-anak itu puasa itu sahurnya cuman pakai kurma, terus supaya tahan sampai buka, mereka tidur, terus bukanya cuman pakai mie instan. Iya. Mie instan. Karena memang kita nggak berani minta uang ke keluarga. Karena Dipikir kita di sini udah sukses. Iya. Di Jakarta udah sudah sukses. survive lah ya. Iya, gitu. Sama sih sebenarnya. Jatuh bangunnya ya, Iya, ngerasain kayak gimana, yang mana teman, yang mana bukan gitu Iya, ya. benar. Di saat susah siapa yang masih tetap ada, di Iya, saat senang betul. siapa yang ada. Iya, betul. Itu paling gampang sih menilai teman ya dari situ memang. Begitu. Tapi ya, aku penasaran dengan kamu bilang tadi. Padahal kamu sebenarnya di studio sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Iya. Itu maksudnya kamu mempersiapkan itu sendirian atau kamu memang udah punya grup Darboy Gang ini dari lama? Enggak sendirian, Mbak. Sendirian? Ya cuma sama yang punya studio sama orang yang sering nongkrong di studio.
Sendiri. Yang kita satu visi, satu pemikiran maksudnya. Kan gitu. Oke. Yang temanku kuliah, temanku tongkrongan, yang dulu aku nongkrong, yang aku tinggalkan, jadi aku pagi belanja ke pasar, masak, Ya. persiapan semua, namanya dasaran. Ya. Dasaran. Ini yang pecel ya? Pecel. Oh my god. Terus tidur bentar, siang buka sampai malam. Nah malam itu aku studio. Teman-teman masih ada nongkrong, masih ada, aku di studio. Hebat. Ya sama orang-orang yang Hebat. satu visi. Iya. Gitu. Berarti kamu dewasa, aku bilang ya. Kalau aku bilang kamu pola pikirnya dewasa karena di saat orang mungkin mikirin main, kamu tujuan hidupnya beda. Ya. Kamu mikirin karya, Ya. mikirin karya supaya kamu bisa mengejar apa yang kamu mau dan kamu passionnya memang di situ. Iya betul. Darboy Gang ya, Darboy Gang. Darboy Gang. Kenapa sih namanya Darboy Gang? Darboy Gang. Kamu kan namanya Daru. Ya. Darboy Gang. Boy. Kamu solo tapi Darboy Gang. Ya. Kalau boynya itu kan karena gini. Aku dulu lingkunganku itu kalau manggil aku bileng. Apa itu? Bileng itu kalau di orang Jawa itu istilahnya wong dablek, wong goblok, orang po gitu loh mbak. Plonga-plongo. Plonga-plongo, blee gitu. Ya gitulah. Intinya gitu. Aku dianggap orang-orang teman-temanku tuh orang jadi bulinan. Dibully. Ya dibully untuk leng Canda-candaan. Canda-candaan tapi biasa lah gitu. Terus ada satu orang namanya Mas Arnen, ya itu yang di circleku yang positif itu, Oh, yang oke, yang di studio ya. Dia selalu manggil aku Boy. Oh, Boy, kenapa rekaman. Boy? Boy, lagumu materinya mana? Oh, gitu. Dia selalu ngasih semangat aku. Sama Mas Indra. Boy, ayo buat lagu. Boy, materimu apa? Dan dia sampai sekarang ada. Ada. Jadi ada hari ini Oh ada. enggak, dia kan nggak datang. belakang layar. Oh, oke, Ngurusin iya. engineer sampai sekarang lah. Terus, Mas, aku pernah bilang, aku, Mas Arnen, Mas Indra, itu sama-sama ngerantau. Mas Arnen dari Pekalongan, Mas Indra dari Pati. Iya. Mas, kalau aku berkarya, aku nganggo jeneng apa Mas iki panggungnya. Terus dia bilang Darboy. Oh iya siap, tak gawe Darboy. Terus kenapa tak kasih geng? Iya. Karena walaupun saya solo karir, Tapi saya nggak bisa jalan sendiri. iya betul. Menjilat sekali saya ya. Nah itu lah. Tapi saya nggak bisa jalan sendiri. Kenapa kamu nggak bisa jalan sendiri? Kamu punya kaki dua loh. Bukan, saya nggak bisa berjalan sendirian, Mbak. Banyak orang-orang yang harus dilibatkan ternyata. Oh, oke. Walaupun kita solo karir itu, wah penak yo solo, bayarannya di Pak Dewi. Sebetulnya yo anggotanya 25 orang. Bentar, ini pertanyaannya berarti gini, kan sebenarnya banyak solois yang memang ya dia banyak tim karena yang di belakang itu band pengiring. Ya. Kalau ini pengiring saja atau Band pengiring, kru, nggak maksudnya? Tapi dia tetap pengiring kan? iya pengiring. Cuman pembagian kan nggak mungkin sama kan? Iya dong. Coba bikin Kacau sendiri. deh, kacau pertanyaannya. Terus apa namanya? Dulu aku bilang sama Mas Anan, sama Mas Indra, Mas, itu 2016. Aku masih jualan pecel, aku masih rekaman. Berarti sekitar 5 tahunan lalu kamu Ya. masih jualan pecel. Ya, aku sering utang ke mereka berdua. Lah, aku ngomong, Mas, aku ngerti karena itu utangnya udah banyak. Aku nggak tahu Mas ini Pakai bunga itu. nyaurnya bisa kapan, gitu. Iya. Terus aku percaya Mas, karyaku, tapi aku percaya karyaku suatu saat pasti akan ada yang menikmati. Karena ada yang menikmati. Terus nek 1 tahun, kalau 1 tahun nggak berhasil, Iya. aku pulang Mas, pulang ke Jogja maksudnya. Minta uang buat ganti gitu. Pulang ganti dan aku udahlah manut Bapak Ibu. Iya. Ini terserah Bapak Ibu. Iya. Terus Mas Anen bilang, semangat. Mas Anen itu kayak bapakku lah, intinya bapak Iya. angkatan. Dia bilang, kamu bakal menemui hasilnya nek kamu konsisten. Dan kalau 1 tahun kamu pulang, aku Hendra juga pulang. Wow. Mudah nggak maksudnya?
Iya. Jadi mereka juga pulang. Kayak sama-sama gitu. Iya. Jadi ujung tombaknya emang bener-bener di aku. Kamu ya. Jadi saat dia ngomong situ dia nggak ngasih motivasi sih, malah jadi beban lah saya. Lagi sukses lagi. Tapi saya percaya Mbak, sekarang di era digital ini bagaimana kita bisa tetap bergerak tuh Mbak. Iya. Sudah ada YouTube, platform Ngikutin dan ya. lain-lain. Wah, saya belajar YouTube, tak masukin, mandiri semua. Saya nggak pernah ikut label, nggak pernah dibiayain label. Ya itu. Kok tahu-tahu kok laguku di mana-mana kedengeran. Nah, ini nih. Nggak tahu dari mana. Awalnya lagu kamu tuh bisa tiba-tiba melejit gitu gimana sih? Nggak tahu. Tapi itu kamu kayak- tapi kamu keluarin pertama kali di mana? Di radio kah, di YouTube Nggak kah? pernah promo radio gitu kan. Lah, terus di mana? Ya cuma masukin YouTube, tek. Di YouTube kamu. Iya, udah gitu. Di YouTube Darboy. Ya, Masa sih nggak ada awalnya? Misalnya gini ya. ya kalau promo di sosial media saya aku aja. Iya, cuman gini, misalnya gini ya, kayak dulu misalnya di grup yang lama, misalnya kayak lagu Lumpuhkan Ingatanku, misalnya Ya. gitu. Itu kan fenomenal, bisa dibilang fenomenal Ya. lagu itu. Sampai kita tuh mikir gini, ini salah satu yang bikin fenomenal karena kisahnya Ayu Ting Ting misalnya gitu. Karena ketika Terus dia jadi backsound. masalah Ya. sama mantan Tapi dia kan- dulu, tapi kan dia dari- nyanyiin lagu ya, itu. Tapi kan dari bandnya Mbak Momo nggak ngontenin. Enggak sih. Aku juga nggak ngontenin Mbak. Jadi itu kayak benar-benar anugerah ya. Anugerah, tapi siapa pertama kali yang kalau kita kan dulu kita bilangnya mungkin Oh. salah satu ngefeknya misalnya Dulu si A ada. misal gitu. Guyon Waton. Ingat saya. Teman-teman Itu- Guyon Waton dari Jogja, seniman-seniman Jogja. Oh, bukan artis nasional ya? Bukan. Jadi dari benar-benar dari bawah Heeh. naik gitu. Kurang biasa terus saya konsisten lebih semangat lagi bikin karya sampailah saya merilis lagu Balungan Kere. Dek. Lah itu baru tak kontenin tuh. Yang aku nyanyi apa pancen wis nasibku nasibmu piye yang tadi Iya, iya, denger iya. kan? Iya. Nah itu kan Galau-galau. ya kalau itulah terus itu meledak lah. Tapi berarti single pertama yang meledak itu yang mana? Bombri. Itu ketika YouTube kamu sudah banyak subscribernya Enggak atau ada. cuman segelintir? Subscribe-nya 28 oh ya. Ingat itu. 28 Ya, tapi itu orang bisa tiba-tiba meluas gitu ya? Ya, tapi dikontenin sama namanya Guyon Waton tuh, grup band tuh Guyon Waton tuh. Guyon Waton tuh udah besar lah namanya di Jogja dan sekitarnya di lokal. udah gitu. Tapi hanya di Jogja kan? Maksudnya dia band indie Jogja kan? Band indie lah gitu. Jadi ketika itu loh, kok banyak yang tahu dan banyak yang bawain sampai akhirnya dibawa secara nasional gitu ya? Ya, betul. Oke, kayak mungkin nggak tahu di ajang KDI atau di mana Ya, dibawain betul, gitu betul, ya. betul. Dan di situ akhirnya kamu bikin video klip gitu. Ya, betul. Atau bikin video klip dulu? Udah video klip pakai HP udah. dulu. Oh my god. Pakai HP iPhone 6. iPhone 6. iPhone 6 tuh yang masih kecil gitu kan? Iya. Oh my god. Video klipnya cuma nyetir gini tok. Wah. Beneran ada. Nanti dilihat. Memang anugerah itu memang nggak ada yang bisa mengira ya. Iya, Mbak. Bener-bener anugerah banget sih kamu dengan kualitas yang mungkin bisa dibilang biasa ya. Cuma kayak gini. Ya ampun, emang biasa banget. Cuman luar biasa sih, cuman gini doang. Iya, pakai iPhone 6s. Gini ya, aku pikir Itu iPhone-nya Mas Hendra ya itu. aku pikir kamu itu memang beranjak dari istilahnya kalau kayak label ngeluarin artisnya dan kamu keluar single pertama gitu. Dan Enggak. ternyata enggak, kamu yaudah sendiri aja jalan dan, Dan dan tiba-tiba orang mengenal kamu dengan sendirinya begitu. Dan sekarang banyak label yang minta. Ya. Salah satunya bisa dibisikin nggak? Ah, jangan dong. Ya. Dan Dibisikin aja lo, nggak kedengeran kok, cuman di mic kedengeran. ya Mbak Momo kenal semua lah. Ah, Kayak gitu. ada yang M nggak? Jadi apa namanya? Dulu tuh Heeh. SMP, SMA itu saya udah bikin album tuh sekitar 5. Terus di perkuliahan di saat waktu saya kuliah itu juga udah buat lagu satu Kamu album. tuh memang hobinya berarti bikin lagu. Bikin lagu. Kenapa sih? Saya Maksudnya galau itu hobi ya, Mbak. Galau itu tak buat passion, Mbak. masa galau hobi ya, baru denger gue. Galau itu Nggak. anu. Nggak mungkin karena saking banyak cewek yang kabur mulu ya dari kamu ya. Iya, benar. Iya, Tapi aku biasanya yang disakiti sih. nggak kebalik ya. Enggak. Kok jadi curcol. Nih, tapi gini. Tapi sekarang banyak nyakitin. Wah, Aduh, bercanda. ya ampun. Bercanda. Ini denger ya buat bercanda. cewek-cewek ya. Ya, Aduh. biasa cowok tuh. Aduh. Biasa cowok kan.
Dulu Udah sombong ya berjuang. sekarang. Dulu berjuang, sekarang sombong. Dulu berjuang disakitin terus. Sekarang gue nyakitin gitu. Gue nggak sakitin. Waduh. Nanti lagunya berubah. Tapi relate nggak? Iya, emang berubah, Mbak. Berubah. Aku kadang sampai aku harus ke gunung. Turun gunung? Nggak, Serius? ke gunung lihat ijo-ijo gitu. Dulu tuh aku gitaran cuma di deket cobek pecel gitu loh, jadi lagu. Coba. Wah, Di pinggir jalan ini jadi lagu. jangan-jangan ya yang Karena salah dulu kegelisahannya banyak, Mbak. yang salah menangkap, kalau misalnya ada yang nontonin salah menangkap Oh, iya. omongan kamu, nanti dia coba main gitar di cobean itu pecel, siapa tahu ada inspirasi gitu. Maksudnya- Tapi kok kamu bisa ya, maksudnya bikin lagu kok kayaknya kedengerannya kayak seenteng itu gitu loh. Dulu aku SMP bikin album segini, dulu aku ini bikin album segini, kok seenteng itu kamu bikin lagu. Emang Iya. itu emang bener-bener kayak bakat aja atau memang kamu latihan Ngapain sehingga latihan? kamu mahir bikin lagu? Nggak latihan. Berarti bakat ya, kamu ngerasain itu bakat ya? Jadi aku melihat suatu kegelisahan apa nih, nih kayak angin, filosofi. Udah dibikin lagu sama angin, gitu. kamu? Nah, terus Kamu tanah. bikinin lagu sekarang buat aku. Oke, Apa liriknya? Ayo nanti nyanyi. segera. Oh. Lah, bentar Mbak, aku ceritanya belum selesai nih. Lah, terus album aku jadi terkenal berapa? 5 sama 1 kan? Iya. 6. Ya. Itu dulu aku sampai ke Jakarta. Gak ditolak semua. Ditolak semua. Ditumpuk. Tok. Jadi yang Sekarang nawarin mereka- kamu itu, inget siapa dulu yang nolak kamu, jadi gak usah diterima. Suruh nunggu di depan gitu. Sekarang jadi termasuk yang nawarin ini termasuk yang nolak kamu dulu. Iya. Semua ya. Aduh, gimana ini? Sulit berarti ini untuk merayu kamu. Terus sekarang ya mandiri aja. Wah, Tetap ya, mandiri dan ya. percaya diri. Ya, Dengerin buat label gitu. ya, seperti eventnya Mbak Momo nih. Oh iya, ini salah satu yang harus dibahas ya. Tadi saya kan di panggung bilang, Iya, tepuk tangan buat IO. Sampai sini nggak ada. nggak ada IO-nya Mas. Nggak ada IO-nya. Ya kita aja bikin acara ya kita aja. Sampai segitunya ya. Tapi ternyata Menghargai suatu proses. iya dong. Tapi ternyata kita relate ya. Karena ternyata dari Darboy gengnya sendiri bikin tour secara mandiri, biayain sendiri. Kita dapat hasil dari Kita dapat tiket, hasil dari tiket penjualan, sharing tiket. ya. Wah, itu Udah. antara dan masih di pandemi juga. Ya. Pandemi. Itu aku Dan ya, aku kalau pribadi. masih pandemi ini jualan tiket paling berapa tuh Mbak? Iya, Mentok makanya aku bilang, 30% dari kapasitas gedung. iya sih, makanya aku bilang ini antara niat, nekat, Itu. Niat apa Awal nekat tahun gitu? belum ada event-event corporate dan belum ada sponsor. Tanpa sponsor tapi apa sih Kita yang sudah jalan. membuat kalian seniat itu? karena ini cita-citaku Mbak. Saat aku Gak ada berkar- wes yang bikin tour, aku wes bikin tour gitu. Nah, nggak berani bergerak, biar aku bergerak walaupun kondisinya sedang tiarap. Wah, tapi sesuai prosedur ya. Iya, iya. Dan ini Dan hari ternyata ini juga sesuai proses. kita sesuai prosedur. Ternyata antusias dari teman-teman yang memang luar biasa matur nuwun. Jadi di Semarang, di Solo, Bludak, ada beberapa kemarin di beberapa kota yang dibatalkan juga. Dibatalin Iya, karena ini ya karena terlalu crowd. crowded. Hebat. Jadi saya nggak bisa menyalahkan keadaan dan kita nggak bisa menyalahkan hal apapun. Iya. Ya mau gimana, Ya kan? Darboy di sini cuma pengen mengenalkan kilo albumku, Ini kilo loh, karyaku. Darboy Gang. Ini loh aku. Yang biasanya kalian menikmati selama berapa tahun masa pandemi? Hampir 2 tahun 2 lebih tahun. ini cuman dengerin lagunya, nggak tahu orangnya. Lah, ayo ini. Kan gitu. Bener-bener. Kamu dari awal nyiptain lagu memang lagu Jawa apa lagu Indonesia? Indonesia. Indonesia. Pertama Jawa, hip hop Pertama Jawa, Jawa. Oh iya, itu. oke. Hip hop Jawa Indonesia. Kan ada 5 album kan kamu bilang tadi ya? Ya, yang Bikin 5 5 itu album sama R&B. satu. Ini R&B tapi bahasanya Indonesia. Indonesia. Sorry, 5 album apa 5 lagu sih? 5 album. 5 album. Kalau dulu kan kalau Kaisa kasih demo di label kan Iya, mesti album. harus album, Iya. maunya 5 lagu. Iya, Dia oke. pilih paling cuma 1 single. Iya. Terus kita kasih lagi Iya. album Oh. kedua. Tiga. Sampai segitu nih. Tapi Tapi nggak ada yang masih- dipilih. Dan Ya, ada masih dendam. ada salah satu lagu yang di situ Heeh. saya rilis sekarang dan viral. Waduh. Kapok Gendang Jalan. Kapok, aduh kayaknya dia dendam ke Sumut ya kayaknya, dasar. Tapi semuanya kebanyakan Indonesia. Ya. Lagu-lagunya kebanyakan Ya. Indonesia. Dan mungkin ini kayak kamu kayak sebentar ya, aku kayak potong. siapa? Ya, gimana? Kamu merasa kayak
kayaknya aku bukan di Indonesia deh, jadi kamu bikin bahasa Jawa. Ya, terus- betul. Bener ya? Betul. Oh, jadi itu sebabnya kenapa kamu bikin akhirnya beralih ke bahasa Jawa. Iya, karena pertama aku lebih bisa meluapkan isi hatiku karena bahasa sehari-hariku kan bahasa Jawa. Gitu toh. Coba sih kamu nyanyi lagu Indonesia sebait aja. Lagu apa? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Yeah. terus Wah, hapuskan memori ku denana tung tak dang tak tung 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 dang dang. Aduh, kocak. Aku tuh sengaja merhatiin dia kalau misalnya bawain lagu Indonesia kira-kira lidahnya bakal patah-patah nggak? Enggak. Bakal jadul dulu. Dan suatu kebanggaan, seneng banget. Walaupun saya lagunya manggungnya bahasa Jawa ya. Tapi kalau saya buat repertoar per lagu gitu, Iya. saya sering lihat full konser Geisha. Mbak Momo ini tipikal penyanyi yang gini. Saya suka tuh kalau nonton konser. Kalau penyanyi kan biasanya nyanyi tok di panggung, Iya, nyanyi iya, medley iya. selesai dengan stamina-nya. Iya. Loh, apa bedanya kita Kayak dengerin lihat MP3? album ya. Kan kita mau di konser ini kita mau lihat gimana sih caranya ngomong, gimana sih repertoarnya, gimana sih lagu. Dan Mbak Geisha ini selalu menceritakan yang cewek-cewek pernah nggak sih kalau jadi cowok tuh kayak curhat gitu loh, kena terus lumpuhkanlah ingatanku, hapus. Aduh, lucu banget sih sama Daru nih. Terus tadi tak praktekin di sini. Iya, makanya pas jadi ceritanya gini. Dia ini tadi pas perform, aku tuh kayak bercermin gitu loh, kayak lagi ngaca karena ketika perform dia menceritakan bukan menceritakan. Dia ngajak penonton itu untuk bercerita gitu. Siapa di sini yang lagi galau hatinya? Kalau kalian itu gini-gini cowok kayak gini tuh jangan gini-gini gitu. Iya. Jadi kayak ngasih pesan gitu. Jadi relate, bukan relate, aku kayak bercermin dan tadi dia sempat cerita pas lagi makan kita barengan, dia sempat cerita, "Kak, aku tuh ini loh suka liatin full konsernya Geisha, tapi yang aku liatin itu repertoarnya, Nggak nyanyinya. gak nyanyinya." "Loh, kenapa?" Iya, karena sebenarnya aku juga ngopi dan belajar dari situ. Oh my god, berarti maksudnya ada orang yang melihat, ada orang yang dalam sisi lain lah. iya, ada orang yang melihat sisi lain ketika aku di atas panggung dan Darboy salah satunya. Wah. Thank you loh ya. Aku pikir itu cuman hanya bualan belaka, tapi memang kamu tadi buktiin sih. Ini anak perasaan kok kayak gue kalau manggung. Iya, iya. Iya. Karena dan saya kan juga ya itu aku melihatnya tuh Mewakili perasaan orang-orang Iya. banyak juga kan. pokoknya Geisha tuh paling jos dan mungkin boleh dilihat di aransemenku. Nanti aku Referensiku juga Geisha. Oh my god. Melodinya kalau nggak percaya nanti Oh my god. Kalau ada Darboy. arrangerku. Makanya tadi pas pertama kali ya, pertama kali openingnya opening. Makanya kenapa ini tadi yang ada di benak aku tuh tahu nggak? Ini Kayak nggak ini band- band dangdut apa band Pop. pop sih gitu. Kenapa openingnya kayak gini gitu? British Iya. Iya, memang aku di band itu selalu ngomong ke anak-anak dulu. Unik, berikan Iya, yang aku tuh unik suka gitu. British and American. Jadi itu kayak dipadukan musik Iya. ini. Nah, itu selalu aku itu dulu ketika waktu di grup, aku ini salah satu vokalis yang bisa dibilang gampang bosen, tau gak sih? Kok Kayak gini misalnya, terus ya? iya aransemennya misalnya kita Panggung A, panggung B, iya, panggung C harus aransemen- ganti nih. Iya bener, aransemennya minta diganti gitu. Iya, bener. 3 bulan nyanyi atau maksimal 6 bulan nih nggak ditukar nih, aku pasti rewel banget Nah, kan. itu. Sama. Karena menurut aku kalau kita bernyanyi sesuai album ngapain orang bisa Ngapain? lihat di CD Iya, gitu betul. kan. Tapi kalau orang melihat sisi berbeda dari sebuah lagu itu, mungkin ada kesan yang sampai kapan mereka bisa ceritakan Iya, betul. gitu loh. Dan syukur-syukur bisa menjadi edukasi yang Uh-uh. baik juga lah. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya nih, aku main manggung gitu sama Mbak Momo, mungkin kalau mau manggung tuh ya nggak kayak terus paling nyanyi lagu-lagu itu, lagunya itu tok. Enggak ya, kita tuh mikir ya di kamar mandi gitu, sambil Diapain ngerokok. ya? Nanti ngomongnya apa ya repertoarnya ya? Kearifannya di sini apa ya? Kearifan. Sampai segitu nih ya. Di sini Guyonnya gimana? di sini manggil Mas Mbak atau apa ya gitu kan, Iya, tiap bener. daerah beda Beda. ya. Terus bilang makasih itu apa ya Iya, bahasanya? bener. Gitu. Kayak apa ya? Aku ngelihat kamu tadi perform tuh kayak ini
kok kayak gue ya, kok ada rada-rada gue-nya ya. Karena kamu setiap ganti lagu atau per 2 lagu kamu ngomong ke penonton, Ya. kamu ngambil hati penonton, kamu ngambil perhatian mereka Ya, kayak gitu. Jadi Darboy itu banyak yang bilang iki dangdut tapi kok kemasannya Kok kayak pop, ya. grande gitu loh, maksudnya. Cie, Wede. grande. Sombong aku. Aduh. Sorry. Dikata aja bro. Grande. Enggak, Masuk enggak. wedding nanti grande. Grande. Tapi nanti dilihat di album, didengerin kalau nggak percaya. Referensinya gini, referensinya Ijal, Jangan bilang Geisha. Tetap Geisha. Kalau musik pop, musik pop musik yang pop kalian dengerin. melodi, ambience gitu, yang menjual ya maksudku, yang nggak idealis itu. Geisha itu musiknya tuh catchy banget. Coba ngomong lagi. Jadi, Referensinya Darboy, bikin musik pop yang catchy, yes, Geisha. Geisha. Kalau lirik Mas Eros. Ternyata. Saya, Pak. Berarti nanti di album yang terbaru tuh ada Geisha-Geishanya ya? Dibuktikan kalau nggak percaya. Slide-slide-nya dan lain-lain. Oh my god. Kirain tuh cuman bohong loh. Dia tadi udah ngasihin aku album terbarunya. Ya, nanti aku mau nanti. dengerin. Boleh bocoran nggak di lagu nomor beberapa kira-kira yang menginspirasi? 5. 5, oke. Teko Lunga. Teko Lunga, Teko Lunga nomor 5. Terus apa namanya? Selamat Tinggal Kasih terakhir. judulnya itu Selamat Tinggal Kasih track 11. Terus 5, 11. Dalan Gronjal track ke-8 nggak ya? Sama track Banyak. ke-10. Track ke-9. Kok banyak ya? Mas ini gimana ini? Wah, hak cipta. Pokoknya saya tuh lihat yuk kalau mau ngeransemen Geisha, Ya, Dewa. ya. Kalau mau menggubah lirik Sheila. Stella, iya. Karena mungkin pembendaraan karya-karyanya Sheila kan ya lama-lama juga Iya, iya banyak kan. benar-benar. Kosakatanya dan lain-lain. Pastilah semua menurutku semua pencipta lagu mungkin nyiptain dengan hatinya ya. Ya, Ngawang gitu langsung jadi lagu. Tapi saat kita mau masuk ke rekaman, ya. mungkin kita harus mengubah Beda. semua itu kan. Iya, iya, iya. Nah, Kadang ketika udah coret-coret kok rasanya aneh Ya, gitu. itu namanya Geisha, Dewa 19. Musik ya. Lirik Mas Eros, Ceylon Seven. Tapi kamu memang senengnya denger lagu Indonesia atau juga lagu musik luar? Lagunya Pak Dudi, kalau jelas. Pak Didi. Pak Dudi Kempot. Kempot, iya. Kalau itu kan saya menikmati. Iya, iya. Tapi jangan sampai saya mempunyai referensi dalam membuat lagu mendengarkan itu karena Iya. nanti ke-trigger Sama. kan. Mm-mm. Soalnya satu genre. Iya, Makanya betul. saya dengerinnya Beda. Geisha, Salah satu. itu gitu-gitu. Terus Kasih tahu dong lagu Geisha yang mana yang jadi inspirasi itu. rahasia. Ih. Nanti dengerin aja lah. Sebel. ini baru dia ceritakan sekarang loh. Tadi waktu makan cuman menceritakan tentang repertoar ketika live konser. Iya. Dan Aku- dan itu karya jadi Mbak Momo berkarya di situ. Apa Menginspirasi. repertoar dan lain-lain. Oh. Terus aku jadi punya referensi. Terus aku musik melihat dari musiknya Geisha dan lain-lain. Terus aku jadi sebuah karya dan karya ini menjadi rezeki buat saya. Berarti seniman itu juga sodakoh tuh bersedekah itu ternyata tidak harus dengan Uang. uang, tapi kita sedekah Pesan. dengan pesan, dengan seni itu ternyata di situ ada ilmu yang bisa ditularkan untuk orang lain dan syukur-syukur berguna untuk mencari rezeki lagi. Pak. Dan menyenangkan Ya. orang juga. Jadi ya saya kan? terima kasih buat Mbak Momo. Cila, dasar ini Daru nih bisa aja. Emang gitu kan tapi. Iya sih. Tapi Dan nggak tahu juga nanti di luar sana ada yang mau buat lagu dengerin laguku juga mungkin ada juga kan, ya ada aja pasti. pasti ada. Pasti ada. Tapi aku melihat memang sekarang apa ya, musik Jawa itu kayak lagi Puji syukur. naik, Ya. lagi hits, lagi di mana-mana. Ya. Gimana sih rasanya ketika musik berbahasa Jawa bisa diterima sama masyarakat luas gitu. Dalam artian bukan hanya orang Jawa loh. Ya, Menikmati apa namanya? Musik seperti kamu Ya. sekarang bawakan gitu. Ya. Apa yang kamu maksudnya kok iso yo nggak gitu ya? enggak sih. Kalau kok isone itu karena saya percaya karena Jawa itu adalah bahasa daerah kita Ya. dan dangdut is the music my country seperti katanya Project Pop. Oke. Iya kan? Iya, iya. Jadi ini menurut saya ya seperti budaya juga.
yang patut dilestarikan dan setiap budaya itu mempunyai keunikan. Iya, iya. Nah, iya. dangdut musiknya aja, terus bahasanya Jawa itu juga unik. Iya. Saat kita unik, berarti kita mempunyai nilai yang berbeda. Kita oke. punya value yang berbeda. Oke. Kalau kita main pop di sini, Iya. mungkin aku dulu kalau pemain trombon, Iya. dulu aku nyermin aku sendiri. Kalau aku konsisten main trombon, di sini aku laku. Di luar Iya. negeri masih Belum banyak tentu, yang iya, iya, yang main iya. trombon lebih bagus dari aku. Oke. Tapi kalau aku nyanyi bahasa Jawa, aku dengan musikku, dengan unsur-unsur, aku masukin instrumen gamelan, instrumen angklung dan lain-lain. Terus orang luar negeri ternyata suka. Suka, iya. Karena unik menurut mereka. Karena menurut unik dan itu nilainya mahal, Mbak. Oh ya? Tapi kamu udah pernah ke sana, maksudnya gitu? Rencana. Cuma karena Kemana rencana? Karena pandemi ya? rahasia. Ih kan, rahasia lagi, nggak bisa Karena dibocorin. kalau pulang harus karantina kan. Nanti kalau nggak karantina nggak ya. Gara-gara Maaf ya. itu sih mungkin. Jadi nggak jadi. Aturannya agak berat sekarang. Males jadinya, Ya, terus aduh. ya udahlah tunda dulu. Tapi kalau di Indonesia kamu paling jauh tuh di mana? Besok ini ke Manggungnya. Papua, Artinya orang Papua menerima lagu Benar. bahasa Jawa. Jayapura dan Timika. Terima kasih. Nah itu luar biasa loh. Makanya aku Serangkaian bilang satu Indonesia itu bisa menerima lagu kamu di mana itu bahasa Jawa. Ya. Artinya kamu nggak hanya jadi apa namanya anak emas di kandang sendiri, tapi diterima di mana-mana. Ya. Itu Nah, ini luar sekarang biasa. Hanya karena berarti lagu itu tidak terbatas bahasa ya. Betul. Jadi tugasnya sekarang ya aku ini ingin menyapa lah, berterima kasih di tour ini kan gitu. Iya. Terus yang harapannya yaitu Mbak, Mm-mm. kalau dangdut musiknya kan udah goyang. Iya. Jawa juga walaupun nggak tahu artinya tapi pasti suka nadanya. Iya. Nadanya kan sama aja, Ya, nada kayak pop aku. dan lain-lain. Salah Seperti itu satunya kan. ya aku. Dan harapannya tuh apa ya? Musik dangdut dan juga lagu Jawa itu tidak cuma dijadikan Negeri. musik yang baru hype, Iya. tapi musik Jawa dan dangdut bisa dimengerti, bisa dirasakan dan bisa menjadi apa ya? Kayak salah satu. Soul-nya mereka. Iya, kayak- oh ini kalau Gisha, Iya. anak band pop ya stylenya kayak gitu. Iya. Ya kan? Dangdut. Iya. Kalau dangdut yang dangdut Roma Irama ya stylenya kayak gitu. Anak blues stylenya gitu. Tapi- Lah kalau yang dangdut milenial kayak aku ya style Gini. ngene iki belum ada ciri khasnya tapi. Iya. Nah, itu mungkin yang apa? Yang berbeda memang. Yang berbeda. Jadi gini ya. Kalau jadi Pak gini. Didi kan pakai campur sari pakai Bener, Jawa banget. batik, Iya. iya. Pakai Mbak tadi lihat aku belangkon, manggung kadang. pakai apa? Iya, ini cuman pakai momose. Momose. Tapi udah dilepas keringetan. Nah, yang bener aku setuju. Nah gitu. Aku Mungkin setuju. itu yang baru menjadi PR Iya, buatku. bener-bener. Tapi aku setuju, maksudnya gini. Aku secara pribadi ya melihat musik dan dangdut ini yang dulunya kalau kita banyak mungkin ya mengenal kalau musik dangdut ini ya Dengan musik pakaian menengah ke bawah. Atau dengan amit sewu pakaian yang Iya, seksi. Sorry ya. Ya. Dulu dangdut identik dengan seksi. kalau nggak gitu nggak rame. Yes. Tapi sekarang dengan adanya Darboy dan lain-lain yang membuat apa ya kasarannya derajat dangdut ini berbeda. Beda. Pandangan orang terhadap dangdut berbeda sehingga bukan hanya kelas menengah ke bawah yang rame-rame menikmati, tapi kita sendiri tuh kayak kalau nggak ada dangdut tuh nggak seru Iya, gitu, betul. ya kan? Kalau nggak ada dangdut tuh nggak seru dan sorry to say dangdut itu nggak, maksudnya apa ya? Kalau dulu tuh, aduh nggak. Tadi nonton itu Iya. keren Gua nggak tapi? Dangdut keren. Dari sini kita nonton tuh Nggak kayak nggak orkes. nggak kayak orkes dangdut Iya. gitu. Apalagi openingnya kayak gitu sampai gue kaget. Ini band apaan gitu? Ini band dangdut atau apa gitu? Lah itu PR-nya kita seniman-seniman muda, Mbak. Hebat, aku support. Seniman muda untuk ya berkarya dengan musik dangdut. Ini mohon maaf, maksudnya ini kita nggak mengkotak-kotakan Nggak. genre dangdut ya. Iya makanya Tapi karena- sehingga jadinya tidak dangdut ini jadinya sama dengan yang lain. Iya, betul. Tidak dikotakin apaan dangdut gitu enggak. Iya, gitu. Ya aku dangdut, tapi aku yo iso pakai sepatu Iya. putih polos gini loh. Iya. Kita udah banyak banget nih ngobrol. Ya Nggak kan? kerasa. Nggak kerasa. Seru banget ya ngobrol sama Darboy ya kan.
Berarti sekarang kita semua di sini pengen tahu langkah ke depannya atau langkah yang sekarang ini kepengen. Cielah, bagus banget ya. Oke, nggak usah nanya, ini langsung ya. Ya. Saya mau nanya apa langkah ke depannya, ternyata ini udah ada langsung wujudnya, album. Ini albumnya kayak apa sih? Boleh buka nggak? Boleh. Ini namanya box set. Aduh, apa namanya? Box set. Box set. Mewah ya? Sertifikat kepemilikan. Jadi Mewah saat ya? Dangdut loh. dangdut. Dangdut loh, album Cidro Asmoro. Ini menceritakan tentang semua isi hati kamu? Ya, dari proses asmaraku dari aku jualan pecel sampai aku menikah. Oh my god. Dan ini 10 lagu baru yang saling berkesinambungan ini. Wow. Di detailnya ada di sini. Terus tadi ada poin 5, terus nomor 11 yang katanya inspirasinya dari Geisha. Oh my god, ini coret-coretannya dia loh. Ya. Iya, ini tulisan tangan kamu ya? Sama ini artworknya. Lucu ya? Ini Terus artworknya, ini yang sini. menggambarkan tentang lookingnya. Keren ya? Ini apa? Box Box set, set. album Citra semua. Keren loh. This is dangdut my boy. Kaos, This is stiker. dangdut. Oh, dapat Darboy, ada Terus stiker. ini yang spesial Mbak. Kenapa? Kira-kira Mbak dapat Cidro apa Asmoro? Asmoro. Cidro. Apa sih artinya Cidro? Cidro dan Asmoro itu kan adalah saling kata yang berkesinambungan. Cidro itu apa artinya? Cidro itu artinya ingkar, sakit hati lah. Asmoro. Oh, tapi mohon maaf, nggak mendapatkan Cidro. Gak mau, tukar. Tapi dibaca dulu Cidro. filosofinya. Jangan berkecil hati, Cidro bukan akhir dari segalanya. Tersenyumlah dan temukan Asmoromu. Oh iya. Jadi ini edisinya ada yang dapat Cidro sama Asmoro. Ini apa ini? Kalau ini dibaca dulu Mbak. Air mata. Gunakan jika air mata tak tertahan dan sedih tak berkesudahan. Apa Mbak isinya? Apa isinya? Sapu tangan paling. Jangan dilihat dari nilainya, tapi kreativitasnya. Apa udah? Tisu. Oh. Oke, keren banget. So, thank you banget ya. Sukses untuk Darboy dan Amin. untuk albumnya Darboy Cidro Asmoro dan box setnya keren banget. Sukses untuk turnya, Amin. lancar semuanya. Yap. Terus selalu menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Amin.